merupakan channel pendidikan yang isinya pendidikan, kegiatan, dan hiburan. Kita melanjutkan materi berikutnya tentang menulis. Ini bagian yang keempat. Nah, ini mungkin yang harus kita perhatikan. Bagaimana sih kita menjadi penulis? Ini ada modalnya ya. Modal jadi penulis untuk kali ini, pertemuan kali ini adalah modal jadi penulis. Ternyata untuk jadi penulis juga ada modalnya, bukan hanya berjualan saja atau berbisnis saja. Kita kira-kira ada apa saja untuk jadi penulis modalnya? Ada 6 modal. Yang pertama adalah tekad jadi penulis. Ya, tekad jadi penulis itu yang bagaimana? Yang pertama adalah tekad akan menjawab dan mengatasi semua rintangan dan halangan. Nah, di sini ketika kita sudah punya tekad, kita akan menjawab dan mengatasi semua rintangan dan halangan. Contohnya apa? Malas, kita harus tekad. Bagaimana menjawab kemalasan ini supaya tidak malas? Ada lagi yang mengatakan malas menuliskan apa? Tidak ada referensi. Bagaimana caranya untuk mendapatkan referensi? Nah, itu ketika kita sudah punya tekad untuk menjadi seorang penulis. Yang kedua, tekad menjadi seorang pintar mengatur waktu. Ingat bahwa Allah itu ngasih waktu tetap 24 jam. Ini yang selalu jadi alasan ketika seseorang tidak mau menulis adalah tidak ada waktu. Padahal ketika orang sudah punya tekad untuk menjadi penulis, tetap bisa memanage waktu, tetap ada waktu untuk menulis. Yang ketiga, tekad menjadi seorang yang menyingkirkan sinisnya omongan. Banyak sekali orang yang mengatakan bahwa seorang penulis adalah orang yang tidak punya penghasilan atau penulis hanyalah pengangguran dan sebagainya. Ini mungkin ada beberapa omongan-omongan yang sinis, tapi kita tetap maju terus bahwa kita tetap akan jadi penulis. Pada materi sebelumnya sudah dikatakan bahwa di antara kemanfaatan menulis adalah kemanfaatan ekonomi. Ya, jadi sinisnya orang biarkan, kita singkirkan. Tekad kita tetap jadi seorang penulis. Kemudian tekad menjadikan keberhasilan semakin terbuka lebar. Bahwa dengan menulis keberhasilan semakin terbuka lebar. Artinya apa? Ternyata orang-orang yang ahli menulis, orang-orang yang terbiasa menulis, kesempatan untuk sukses itu besar. Silakan disimak kembali pada pelajaran sebelumnya, yaitu kemanfaatan dari menulis. Yang selanjutnya tekad jadi menulis. Ya, tekad jadi penulis dihalangi oleh sulitnya mengatur waktu. Ini juga ketika orang tadi sudah sampaikan, ketika orang sudah punya tekad, dia akan bisa mencuri waktu dan waktu akan bisa diatur oleh dirinya sendiri. Karena menulis tidaklah membutuhkan waktu banyak. Yang penting adalah rutin. Misalnya 1 hari setengah jam, waktu hari 1 hari 10 menit, itulah sudah menjadi sesuatu yang istimewa, yang mana kita akan mendapatkan hasil atau menghasilkan karya-karya yang bermutu. Yang kedua adalah modalnya membaca. Budaya membaca masih sangat rendah sekali, sehingga orang-orang untuk menghasilkan karya dengan cara menulis ini pun rendah sekali. Modalnya orang bisa menulis adalah mau membaca. Ini tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi penulis itu harus rajin membaca, baik membaca tulisan maupun membaca keadaan atau suasana. Yang pertama adalah membaca tulisan. Artinya kita harus membaca tulisan apa saja, baik yang ada di koran, di buku cetak, di WhatsApp, di Facebook dan sebagainya. Yang penting kita baca, ya. Itu namanya membaca tulisan. Sedangkan membaca keadaan atau suasana, kita bisa menganalisa, mencermati, kemudian kita tuangkan ke dalam sebuah tulisan. Yang selanjutnya adalah menulis keadaan. Tadi ya, merupakan suatu ide yang luar biasa.
hanya orang-orang tertentu aja yang bisa membaca suatu keadaan, dan pastinya nanti akan menghasilkan karya-karya yang bermutu. Yang ketiga adalah banyak bergaul. Dulu banyak orang berprasangka, bahkan saya sendiri dulu mengatakan bahwa untuk menjadi seorang penulis cukup satu kamar saja, cukup ruang kecil saja, di rumah saja, berhadapan dengan laptop saja, atau dulu mungkin dengan mesin ketik, dengan buku dan pulpen saja. Ternyata itu sangat keliru, bahwa orang yang ingin jadi penulis, mudah jadi penulis adalah bergaul. Kenapa? Karena dengan bergaul itu nanti bisa mendapatkan ide-ide yang baru, bisa bercerita dengan keadaan yang sesungguhnya. Dengan mudahnya nanti menulis ketika sudah mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan ketika kita tidak bergaul, maka kita sempit ide. Bisa sempit ide, sulit untuk mengungkapkan sesuatu karena tidak punya bayangan-bayangan pada kenyataannya. Oke, yang keempat adalah belajar bahasa dan kosakata. Ini mungkin yang harus benar-benar kita lakukan, ya, karena belajar bahasa dan kosakata merupakan salah satu hal yang mendukung untuk menghasilkan tulisan yang bagus. Nah, di sini ketika kita tidak belajar bahasa atau kosakata, maka akan terjadi tulisan yang berulang-ulang dalam satu paragraf, berulang-ulang kata-katanya itu terus, walaupun sebenarnya maknanya sama. Ketika kita belajar bahasa Indonesia di SD, SMP, SMA, itu kata yang terucap adalah lalu, kemudian, lantas, selanjutnya, bolak-balik itu saja. Kemudian kata-katanya kata-kata yang tidak bagus juga. Makanya seorang yang bertekad menjadi penulis harus belajar bahasa dan kosakata serta akrab dengan kamus, ya, baik kamus ilmiah, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Latin, dan kamus-kamus lainnya. Yang selanjutnya adalah membaca hasil karya-karya senior. Artinya senior di dalam menulis, orang-orang yang sudah menulis sudah lama dan buku-bukunya sudah menjadi bestseller. Itu sudah dipastikan adalah yang pertama temanya memang bagus, yang kedua adalah isinya bagus, yang ketiga adalah bahasa dan kosakatanya itu sangat-sangat bagus dan sudah teruji kebenarannya. Selanjutnya, ketika kita sudah belajar bahasa dari kamus, kemudian membaca tulisannya senior, yang paling penting adalah dipraktekkan, ya. Ketika sudah mendapatkan bahasa dari kamus, bagaimana kosakata dari kamus dari senior, itu wajib kita praktekkan. Bagaimana cara penggunaannya? Karena antara teori dan praktek itu sangat berbeda sekali. Ketika kita membaca tulisannya senior, kok kelihatannya enak sekali. Tetapi setelah kita praktekkan kok sulit. Makanya kita membutuhkan praktek yang berulang-ulang sehingga menjadi sesuatu habit atau kebiasaan yang sudah sangat mudah sekali, tidak usah dipikir terlebih dahulu. Makanya dapat disimpulkan di sini antara membuka kamus, membaca tulisan senior, dan mempraktekkan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan bagi seorang penulis. Oke, yang kelima adalah memiliki sarana untuk menulis. Tekad menjadi seorang penulis ini wajib memiliki sarana untuk menulis. Mungkin kalau di zaman sekarang harus memiliki laptop. Kalau toh memang laptop pribadi tidak bisa kita pinjam, bisa kita rental. Kalau tidak bisa lagi, mungkin kita menggunakan gadget, menggunakan HP. Tidak bisa lagi, tidak punya lagi, sementara menulis di buku dulu. Nanti kita menyalinnya. Makanya sarana untuk menulis itu merupakan suatu keharusan. Ya. Kalau kita tidak mempunyai sarana, mau ditaruh di mana tulisan kita, mau di mana hasil karya kita. Nah, inilah pentingnya sarana dalam
dalam menulis. Yang terakhir adalah memiliki tekad untuk menghasilkan karya-karya yang bermutu. Ya, ini merupakan penguat modal seseorang untuk menulis. Karena untuk menghasilkan sebuah karya bermutu harus melalui proses atau tahapan-tahapan. Akan tapi seorang penulis harus bertekad dengan dan diucapkan dalam hati, saya pasti menghasilkan karya bermutu. Itu harus diucapkan berulang-ulang. Karena di samping menguatkan tekad kita, itu sudah menjadi tanaman di dalam atau tertanam di dalam diri kita, sehingga kita merasa tertantang, sehingga kita merasa punya hutang ketika tidak menghasilkan karya bermutu. Terima kasih. Tunggu materi berikutnya. Kita akan bagaimana memulai menulis, caranya memulai menulis dengan cara apa. Insya Allah materi yang ke-5 kita akan belajar menulis. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat